Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 19 April 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian, yang pastinya mendatangkan kebahagiaan buat kita. Puji nama Tuhan. Dan sampai pada pembacaan kita hari ini, Mazmur yang ke-92. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita merenungkan bagian firman ini, kita akan berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Kami mau terus dekat dengan Tuhan karena kami tenang dan kami menjalani kehidupan dalam kebahagiaan. Dan Tuhan, sebentar kami akan terus belajar firman-Mu. Kau mampukan kami untuk dapat memahaminya. Kau juga menolong kami untuk kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mazmur 92. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nyanyian syukur merupakan unsur ibadah sejak Israel kuno sampai pada masa sekarang kita ini. Lebih dari soal suara merdu atau suara sumbang, pemazmur memberitakan kasih dan kesetiaan Tuhan lewat nyanyian syukur dan mazmurnya. Nyanyian syukur lebih dari sekedar bernyanyi. Bernyanyi menjadi sarana menyampaikan pesan dan penghayatan pemazmur. Sukacita dan sorak-sorai atas pekerjaan dan perbuatan dan rancangan Tuhan adalah alasan pemazmur bernyanyi mengucap syukur. Dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-12 kita melihat bahwa pemazmur menjelaskan situasi pergumulan hidupnya. Ia diperhadapkan dengan situasi bersama dengan orang bodoh dan orang bebal, juga orang fasik, jahat. Ada musuh-musuhnya dan seterunya. Iman kepada Tuhan memantapkan pemazmur bahwa semua kejahatan pada akhirnya akan binasa. Bahkan pemazmur menutup nyanyiannya dengan perumpamaan yang indah
yaitu betapa orang benar terus bertunas dan tumbuh subur. Nyanyian syukur menolong pemazmur menghayati tantangan dan ancaman kejahatan yang dihadapinya dalam terang karya Tuhan yang menjagai hidupnya. Saat itu dilakukan pada setiap Sabat dalam ibadah pagi maupun juga ibadah malam. Melalui ritus itu, pemazmur merumuskan pengakuan imannya. Para pemain musik yang mengiringi nyanyian pemazmur menunjukkan bahwa nyanyian itu telah dipersiapkan dengan matang. Nyanyian itu dimulai dari nyanyian pribadi menjadi nyanyian bersama. Dari pengakuan pribadi menjadi rumusan pengakuan umat. Dari pengalaman pribadi menjadi kesaksian yang dibagikan kepada umat. Dan pemazmur menjadi pelaku aktif karena nyanyian adalah ibadahnya, refleksi dari pengalaman hidupnya, dan merumuskan pengakuan dan harapannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkembangan ibadah saat ini seringkali kita melihat umat hanya dilibatkan sebagai penonton. Penampilan musik, pengiring, pemimpin ibadah atau worship leader. Demikian juga penyanyi latar dan pelbagai perangkat sound system seolah-olah menjadi objek tontonan. Pemazmur mengingatkan kita bahwa nyanyian itu bersifat pribadi, yaitu sebagai penghayatan dan pengalaman iman terhadap karya keselamatan Allah. Karena itu setiap pemimpin ibadah, demikian juga hamba Tuhan, ketika memimpin dalam sebuah nyanyian di gereja, sungguh-sungguh boleh membawa umat mengalami pujian penyembahan kepada Tuhan dengan kesungguhan. Sehingga setiap pribadi yang terlebih dahulu dimulai oleh pemimpin nyanyian maupun juga hamba Tuhan, sungguh-sungguh boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pujian penyembahan. Demikian juga membawa seluruh umat yang hadir dalam ibadah boleh merasakan cinta kasih Tuhan dan perjumpaan dengan Tuhan dalam pujian penyembahan yang memberkati. Karena nyanyian syukur, nyanyian pujian yang boleh disampaikan oleh umat sebagai refleksi pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan yang terus menuntun, menyertai dan memberkati. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senantiasa kita mengucap syukur kepada Tuhan, baik dalam nyanyian pribadi kita, demikian juga antusias kita ketika kita berangkat ke rumah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Mari kita memuji menyembah dengan sungguh-sungguh, karena yang keluar dari mulut kita bukan sekedarlah hembusan angin saja, tetapi betul-betul dari hati yang mengalami kasih Tuhan, yang mengalami keselamatan dari Tuhan, sehingga yang muncul dari mulut kita adalah pujian, penyembahan, pengagungan, ucapan syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan yang sudah memberkati kita luar biasa. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita senantiasa giat di dalam pertemuan ibadah, giat untuk memuji, menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati, karena itu mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Dan sukacita itu kita butuhkan setiap hari, sehingga kita menjalani hari-hari dalam kebahagiaan dan semangat yang baru yang dari Tuhan terus dimunculkan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita bermakna, baik untuk diri kita sendiri, terlebih juga untuk orang lain, dan menjadi berkat bagi mereka sekalian. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu, mampukan kami untuk dapat menerapkannya dalam hidup kami, sehingga selalu muncul dalam hati kami nyanyian syukur kepada Allah yang telah menyertai dan memberkati hidup kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.